Puji nama Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat, luar biasa, dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Pada kesempatan ini kita belajar satu firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33 yang berbunyi, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Pada saat ini kita belajar tentang pergaulan. Pergaulan merupakan salah satu hal yang paling esensial, yang paling penting dalam hidup ini. Karena kita tahu bahwa kita dalam manusia sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Tetapi ketika kita merenungkan dalam hidup ini, kenapa firman Tuhan mengajarkan kita, janganlah kamu sesat, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika kita membaca di surat Korintus ini merupakan salah satu surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Karena Paulus menemukan di jemaat Korintus ini ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak mengenal Allah. Terlebih-lebih problemnya di sini adalah ada orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Sedangkan di jemaat Korintus ini Paulus mengajarkan ajaran-ajaran yang benar, terlebih-lebih tentang kebangkitan ini. Paulus mengajarkan bahwa bukan hanya kebangkitan Kristus aja yang ada, tetapi kebangkitan orang mati juga ada. Tetapi di jemaat Korintus ini ada orang yang tidak percaya kepada hal tersebut. Ada orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga orang yang tidak mengenal Allah tersebut mempengaruhi orang yang mengenal Allah. Makanya Paulus menegaskan di jemaat Korintus ini bahwa jangan sesat. Sebab ketika kita bergaul kepada mereka, maka kita disesatkan. Segala yang kita lakukan sebelumnya, perbuatan baik yang kita lakukan sebelumnya, ketika kita bergaul kepada orang yang tidak mengenal Allah, pasti kita juga akan terbawa oleh mereka. Karena pergaulan adalah salah satu hal yang paling menonjol dalam hidup ini, yang paling penting dalam kehidupan kita ini. Memang pergaulan sangat penting dalam hidup ini. Tetapi ketika pergaulan itu membawa kita dalam hal yang tidak baik, maka hidup kita juga akan terbawa tidak baik. Karena ketika kita bergaul kepada orang benar, maka kita juga akan benar. Ketika kita juga bergaul kepada orang yang pintar, yang bijak, yang cerdas, maka hidup kita juga akan ikut bijak dan cerdas. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika kita bergaul kepada orang yang sembrono, kepada orang yang tidak baik, maka hidup kita juga tidak baik. Amsal pasal 13:20 mengatakan, siapa bergaul kepada orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman kepada orang bebal menjadi malang. Dan ilmu penelitian juga mengatakan bahwa 90% sikap kita, karakter kita ditentukan di mana lingkungan kita berada. Memang betul saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bergaul kepada orang bijak, ketika kita bergaul kepada orang yang penuh kerohanian, ketika kita bergaul kepada orang pandai, kepada orang cerdas, maka kita juga ikut cerdas, kita juga ikut bijak. Tetapi ketika kita bergaul kepada orang yang bebal, kepada orang yang tidak baik, kepada orang penjudi contohnya, kepada orang yang perokok, maka kita juga dipengaruhi oleh mereka. Mungkin pertama kita tidak dipengaruhi, kita bisa mencegahnya, tetapi lambat laun, step by step, kita akan dipengaruhi oleh mereka. Makanya saya tekankan kepada kita pada saat ini, marilah kita memilih komunitas yang baik. Marilah kita bergaul kepada orang-orang yang dimana orang tersebut dapat membangun kita, dapat memotivasi kita kepada hal yang benar. Terlebih-lebih komunitas tersebut, pergaulan kita tersebut membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini aja firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mencari komunitas-komunitas yang baik sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Shalom.